Jumpa lagi dengan saya di dalam Opini Saya Dr. Oi. Sebelum memulai pembahasan yang menarik ini, saya ada pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu sering mengalami hal seperti ini kah? Aku kok lupa mau ngapain tadi ya? Atau aku tadi mau ngomong apa ya? Atau seperti ini, kayaknya ada yang kurang, tapi apa ya? Sulit sekali mengingatnya. Atau suatu kondisi di mana kamu mengalami yang seperti ini. Kok otakku rasanya ngeblank ya? Kosong, atau kondisi seperti ini. Mau mikir kok gak bisa, ini solusinya bagaimana, sulit sekali rasanya. Lemah otak. Atau ketika dalam diskusi berbicara gitu, pembicaraan, kamu menyela seperti ini. Sorry dulu ya, sorry. Tadi kita itu ngomong apa ya? Aku kok gak ngerti ya. Nah, itu terjadi karena kamu kurang fokus dalam sesuatu hal, atau mudah lupa, atau juga bisa terjadi capek banget rasanya. Ya, meskipun itu bangun tidur atau tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, padahal cuma di depan laptop, di depan gadget, scrolling, tapi kok rasanya penat sekali ya, capek banget ya. Kalau kamu sering merasakan itu, maka kamu masuk dalam kondisi yang disebut sebagai brain fog, atau bahasa Gen Z sekarang ini adalah jam koma. Apa sih brain fog itu dan apa penyebabnya? Lalu apakah ada cara-cara untuk mengatasi brain fog itu, ya, atau jam koma? Opini Saya Dr. Roy kali ini akan membahas mengenai brain fog. Ikuti terus sampai akhir ya, karena ada poin yang terakhir yang sangat penting bagi kamu, dan kamu harus waspadai hal itu. Jadi brain fog itu adalah suatu kondisi, suatu sindroma, atau suatu keadaan yang terjadi gangguan kognitif secara tiba-tiba. Ya, kognitif itu proses berpikir, ya, proses untuk mengambil keputusan, proses mengingat, itu adalah proses-proses kognitif. Itu terganggu ya secara tiba-tiba. Atau kondisi nge-lag, ya, otak ini nge-lag, buffering terus-menerus, ya, ataupun lemot. Diajak berpikir susah sekali, sulit untuk fokus, kemudian gampang lupa, sulit untuk berpikir jernih, ya, rasional itu sulit sekali, dan juga rasanya ada kabut di otak ini yang menyelimuti otak sehingga tidak bisa berpikir jernih. Itulah kondisi brain fog, ya. Lalu apa penyebab dari brain fog itu? Ada 4 yang tersering yang menyebabkan brain fog itu, ya, dan yang keempat itu yang terakhir nanti adalah yang paling penting sekali. Ya, warning sign bagi kamu kalau kamu mengalami brain fog. Hati-hati di situ ya. Jadi brain fog itu bisa ringan, tetapi bisa juga sebagai suatu warning sign adanya penyakit serius dalam dirimu. Oke, 4 penyebab itu adalah, yang pertama adalah kurang tidur, yang kedua adalah stres psikologi yang kronis tentunya, terus kemudian pola makan yang buruk, dan yang keempat ini, yang terakhir ini adalah ada gangguan metabolisme di dalam dirimu, termasuk metabolisme di otak, dan itu berbahaya. Ya, karena itu ikuti terus tayangan kali ini sampai akhir supaya kamu memahami apa itu brain fog, ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi kamu yang baru mendapatkan channel Opini Saya Dr. Roy ini, silakan subscribe dulu, klik notifikasinya agar kamu juga mendapatkan info-info terbaru mengenai edukasi kesehatan yang praktis. Ya. Oke, kembali pada topik pembahasannya. Kita bahas dulu penyebab satu persatu dari brain fog, ya. Penyebab pertama adalah kurang tidur. Mengapa kurang tidur itu bisa menyebabkan brain fog? Nah, sebelum saya jelaskan itu, maka kamu harus paham bahwa kurang tidur atau tidur itu adalah kondisi rest and recovery, ya. Tubuh ini butuh istirahat, dan pada saat istirahat tubuh ini melakukan recovery. Karena pada saat aktif pasti terjadi kerusakan di dalam tubuh ini, ya. Tubuh ini akan mengalami kerusakan. Contoh, kalau kamu menggeserkan tanganmu di meja saja, itu pasti terjadi lecet, tetapi dalam bentuk yang disebut sebagai mikrolesi. Satu lesi atau luka-luka yang mikro, hanya mikroskopik saja. Gesekan tangan gini bisa menimbulkan luka pada telapak tangan yang mikro kondisinya. Nah, otak ketika aktif bekerja bisa menimbulkan kerusakan juga. Dan pada saat tidur, rest, istirahat itu, maka otak melakukan recovery. Ya, itu yang sangat penting sekali dipahami, ya. Dan hal-hal yang penting ketika tidur itu terjadi proses yang pertama adalah cleaning toksin, ya. Jadi selama kita beraktivitas, tubuh kita sendiri juga menghasilkan toksin, ya, sisa-sisa metabolisme itu, dan itu harus dibuang, dan dibuang pada saat istirahat, cleaning toksin, ya. Kemudian yang kedua adalah pada saat tidur terjadi konsolidasi memori. Ya. Ketika konsolidasi memori ini, memori itu adalah berasal dari informasi data-data yang ditangkap saat kita bangun, ya, saat beraktivitas. Melalui mata, informasi masuk melalui mata, melalui telinga, melalui indera perasa kita, penciuman,
sentuhan, ya, dan semua indera yang bisa menangkap informasi itu akan dimasukkan di dalam otak, dikumpulkan, dan pada saat tidur itulah diatur informasi itu, ditata kembali. Seperti buku ditata di perpustakaan yang rapi, sehingga mudah didapatkan lagi ketika dibutuhkan, atau file-file di komputermu, itu di laptopmu bisa diatur dengan baik, sehingga mudah untuk dipanggil ulang. Atau terjadi proses defragmentasi, ya, penyusunan file-file supaya teratur, ya, sehingga mudah dipanggil kembali, ya, tidak tercerai-berai atau berantakan. Itulah proses konsolidasi saat tidur. Nah, kalau kamu tidurnya kurang, maka konsolidasi memori ini juga akan kurang. Akibatnya apa? Memorimu kacau balau, berantakan. Ketika memori berantakan, tentu saja akibatnya jadi sering lupa, sering sulit mengingat jadinya. Nah, itulah penyebabnya. Kurang tidur bisa menyebabkan brain fog. Ya. Kemudian yang ketiga, kurang tidur itu bisa mengganggu keseimbangan kimia otak. Salah satu kimia otak itu adalah neurotransmitter namanya. Ya. Contohnya adalah dopamin, serotonin. Itu membantu komunikasi antar sel di otak ini. Sel otak itu komunikasi satu dengan yang lain supaya terbentuk suatu proses berpikir, proses kognitif yang baik. Ya. Ketika bahan kimia ini, zat kimia ini terganggu keseimbangannya, maka komunikasi antar sel otak ini juga akan terganggu. Dan akibatnya proses berpikir juga terganggu kan jadinya, dan terjadilah brain fog. Selain itu juga keseimbangan aktivitas organ-organ otak juga terganggu ketika tidurmu kurang. Ya, yang seharusnya menjadi lemah atau aktivitasnya berkurang, itu justru meningkat. Contohnya adalah amigdala. Kalau kurang tidur, maka amigdala, bagian dari otak ini yang mengatur pusat emosi, itu justru aktif, meningkat. Nah, ketika meningkat ini, maka emosional lah yang dikedepankan. Dan justru sebaliknya, ironinya, pusat rasional, yaitu area depan ini yang disebut sebagai prefrontal cortex, ya, korteks yang paling depan ini, itu adalah pusat eksekutif untuk memutuskan hal yang bijaksana, menganalisis, ya, kemudian juga fokus, ya, untuk mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan yang rasional. Itu justru ditekan. Akibatnya, orang yang kurang tidur tentu saja sangat emosional, kurang rasional. Senggol bacok coy, kesenggol sedikit aja marahnya luar biasa. Ya, itu akibat dari kurang tidur yang berdampak pada emosi yang sangat tinggi. Kemudian kurang tidur itu sendiri juga menyebabkan recharge untuk energinya juga berkurang. Karena tadi pada waktu istirahat, kita seperti mengecas HP kita. HP kita kan yang paling baik ketika dicas itu adalah diistirahatkan, ya. Dan otak pun juga demikian, ketika istirahat dia mengecas lagi, ya, memperbaiki energinya kembali. Ya. Ketika kurang energi atau energinya tidak ada kuat, maka terjadilah brain fog. Itu adalah hal-hal yang disebabkan kurang tidur berakibat terjadinya brain fog. Ya, itu penyebab yang pertama. Oke, kita beralih ke penyebab yang kedua, yaitu stres secara psikologi. Stres itu sendiri adalah mekanisme survival, ya, pertahanan tubuh kita. Bukan suatu yang salah sebenarnya. Kita butuh stres sebenarnya. Tetapi ketika stres terus-menerus justru akan berakibat buruk. Ya, kondisi stres itu kondisi survival. Fight, yuk kita bertarung, atau flight, lari. Ya, dan kedua hal itu ketika menghadapi ancaman itu membutuhkan otot lah yang dibutuhkan. Ya, untuk bertarung, menghilangkan ancaman itu, atau lari dari ancaman itu tentu saja membutuhkan otot, ya. Otot yang berfungsi, otot yang dominan itu yang akan melakukan aktivitas survival tadi itu, ya, pertahanan tubuh atau pertahanan diri tadi itu. Untuk melakukan dua hal tadi, fight or flight tadi, dibutuhkan energi yang luar biasa dari otot. Otot membutuhkan sumber-sumbernya, yaitu darah dialirkan ke otot-otot itu, ya. Darah yang dari otak ditarik menuju ke otot, ya, justru ke bawah ke otot-otot ini. Akibatnya otak ini kekurangan darah. Padahal darah itu mengandung bahan baku untuk energi, nutrisi yang dibutuhkan otak, oksigen, ya, itu disedot semua ke otot. Dampaknya otak kekurangan darah, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, kekurangan bahan bakar, ya, sehingga energinya menurun. Terjadilah brain fog jadinya, ya, tidak bisa berpikir rasional karena dalam kondisi bertarung, fight, atau flight, lari. Itulah kondisi-kondisi survival mood, mengakibatkan terjadinya penurunan konsentrasi di otak. Ya. Tetapi ketika itu terus-menerus terjadi, maka otak ini tidak bisa diajak untuk berpikir rasional lagi jadinya. Ya. Karena pada zaman dahulu, ya,
bukan orang modern, orang-orang zaman purba, stresnya itu dalam waktu singkat ketika menghadapi binatang buas, ketika menghadapi bencana, relatif singkat gitu saja ya. Setelah itu relax ya. Tetapi manusia sekarang ini, orang-orang sekarang ini meletakkan macan, singa, ancaman binatang buasnya ada di otak. Jadi binatang buasnya ada di otak, sehingga tidak bisa dialihkan, tidak bisa dimusuhi, tidak bisa di-fight, tidak bisa lari. Jadinya terus ada di situ. Dan itu menyebabkan stres yang terus-menerus dan berakibat kurang baik bagi otak. Terjadilah brain fog. Pressure yang terus-menerus itu menyebabkan kelelahan juga, ya, seperti menghabiskan energi. Ketika dibutuhkan fight or flight tadi itu otomatis energinya sangat besar dibandingkan dengan kondisi yang rileks, dan itu menyedot energi dan itu menyebabkan kelelahan secara mental dan terjadilah brain fog. Lalu pada kondisi stres itu akan muncul hormon kortisol yang sangat tinggi. Kortisol yang tinggi terus-menerus itu akan mengganggu keseimbangan neurotransmitter ya, seperti pada gangguan di tidur tadi, neurotransmitter terganggu, maka konsentrasi, fokus juga akan terganggu juga. Ketika stres, akan sulit tidur kan. Gangguan tidur itu sebagai salah satu indikasi sedang dalam kondisi stres sebenarnya. Ya. Akibat dari gangguan tidur, seperti yang penyebab pertama, itu bisa menyebabkan brain fog. Jadi stres menyebabkan brain fog jadinya. Ya, gangguan kognitif untuk berpikir. Itu adalah penyebab yang kedua. Dan kita beralih kepada penyebab yang ketiga, yaitu pola makan yang buruk. Saat ini terjadi pola makan yang sangat buruk menurut opini saya Dr. Oyi ya. Mengapa demikian? Karena yang dikonsumsi adalah tinggi karbohidrat dan juga tinggi lemak. Tapi lemaknya adalah lemak yang buruk yang disebut sebagai trans fat ya. Dan kombinasi ini adalah pada makanan kekinian, junk food ya. Nah, junk food ini menyebabkan gangguan di tubuh, termasuk juga otak. Mengapa demikian? Kita bahas satu persatu yuk. Pada kelebihan karbohidrat yang sangat tinggi, ya makanan sekarang kan banyak bertepung, dibalut tepung, penuh dengan gula, dan semua makanan itu, ya tepung maupun gula itu akan diubah menjadi gula darah atau glukosa. Saya tidak makan junk food kok, ya. Tetapi ingat, sekarang ini makanan justru banyak perpaduan karbohidrat dengan karbohidrat kan. Pasti kamu pernah atau sering bahkan ya makan nasi dicampur dengan mie, dicampur dengan kerupuk, dicampur dengan semua makanan atau lauk yang bertepung, fried chicken, tahu tempe yang dibalut dengan tepung. Rasanya enak sekali memang ya dengan tepung itu. Dan semua ini adalah karbohidrat. Sehingga konsumsi karbohidratnya sangat tinggi. Ketika konsumsi karbohidrat sangat tinggi, baik melalui junk food ataupun perpaduan kombinasi karbo dengan karbo, itu berakibat gula darah menjadi naik. Gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan problem di tubuh ya. Pada otak bagaimana? Nah, inilah ada 3 dampaknya. Yang pertama adalah terjadi glucose spike namanya. Gula darah yang tiba-tiba naik cepat tinggi dan tidak lama kemudian terjadi crash turun. Gula darah ketika tinggi, otak senang sekali, happy, semangat sekali ya jadinya. Tetapi itu tidak lama, hanya 1-2 jam saja. Kemudian turun crash ya, namanya glucose crash. Turun drastis ya. Itu karena ketika gula darah tinggi maka insulin diperintahkan untuk memasukkan gula ke dalam sel secara cepat, terlebih lagi dimasukkan ke dalam sel lemak ternyata ya. Dan akibatnya otak yang tadi senang dengan makanan favoritnya yaitu gula tiba-tiba kehilangan gula ya, kelimpungan dia. Akibatnya dia mengurangi aktivitasnya dan terjadilah brain fog. Itu akibat yang pertama, spike glukosa dan crash glukosa secara cepat. Ya. Selain itu, gula ternyata memicu keradangan, ya, inflamasi. Dan inflamasi ini tentu saja mengganggu fungsi otak, mengganggu semua sel, termasuk ini otak, ya, termasuk sel otak terganggu karena inflamasi yang disebabkan kadar gula yang tinggi di dalam tubuh. Kemudian berikutnya adalah terjadi insulin resisten, resistensi insulin. Nah, insulin resisten ini ditandai dengan insulin yang tinggi di dalam tubuh. Mengapa begitu? Karena dia terpicu terus oleh gula darah yang sangat tinggi. Kan pekerjaan dia akan memasukkan gula ke dalam sel ya. Tapi karena bolak-balik memasukkan gula ke dalam sel, maka sel itu sendiri juga kapok. Sudahlah, insulin jangan dimasukkan terus. Aku sudah kewalahan ini mengelola gula, ya termasuk otak ya. Jadi akibatnya lama-lama sel otak justru menolak gula untuk dimasukkan. Akibatnya kekurangan energi kan jadinya. Itu akibat dari resistensi insulin yang dipicu oleh gula darah yang tinggi terus karena konsumsi karbohidrat yang tinggi. Itu faktor karbohidrat atau glukosa atau gula darah ya. Faktor yang kedua adalah karena dari pola makan itu trans fat. Trans fat sendiri adalah lemak yang buruk ya.
Ketika masuk ke dalam sel, terutama sel otak, maka dia menggantikan struktur dari sel atau sel lemak yang baik di otak, ya, sehingga terjadi gangguan fleksibilitas dari sel, dan juga komunikasi antar sel juga terganggu karena tergantikannya sel lemak yang baik dengan transfat, ya, lemak trans ini. Lemak trans ini banyak di margarin, kemudian minyak-minyak yang kekinian, minyak nabati, ataupun juga krim atau beberapa gula juga mengandung trans fat ini, ya. Krim kopi itu juga ternyata mengandung, beberapa krim kopi itu mengandung trans fat, ya. Dampaknya terganggunya struktur sel otak berakibat fleksibilitas otak, itu plasticity namanya, ya. Keuletan otak untuk beradaptasi, untuk cepat memutuskan sesuatu itu terganggu, ya. Komunikasi antar sel juga terganggu jadinya. Dan trans fat pasti menimbulkan keradangan. Dan seperti halnya gula tadi itu, keradangan akan mengganggu fungsi dari sel, termasuk sel otak, ya. Dan dampak yang lain dari trans fat ini ternyata juga mengganggu pembuluh darah, merusak pembuluh darah. Sehingga ketika pembuluh darah rusak, maka aliran darah ke otak juga terganggu. Padahal darah itu sangat penting sekali karena mengandung bahan bakar otak, ya. Glukosa juga dibawa oleh darah, kemudian nutrisi, vitamin B12, zat besi, magnesium, ya, omega 3 itu dibawa oleh darah juga. Tiga tadi itu, nutrisi-nutrisi dan oksigen. Oksigen itu sangat penting bagi otak, ternyata terganggu ketika pembuluh darahnya juga terganggu, ya, karena oksigen yang membawa adalah sel darah merah, ya. Dan akibatnya ketika suplai makanan, suplai oksigen terganggu, tentu saja kerja otak, kinerja otak juga terganggu, menurun berakibat terjadi brain fog jadinya. Nah, itu adalah karena pola makan yang buruk. Pola makan ini bisa diibaratkan BBM, bahan bakar yang buruk bagi mobil atau kendaraan, ya. BBM yang kualitasnya buruk akan cepat merusak mesin mobil, dan mobil tidak bisa bergerak lagi jadinya, ya, mogok, ya. Itu dampak pola makan yang buruk terhadap kejadian atau timbulnya brain fog. Itu adalah penyebab yang ketiga. Dan sekarang penyebab yang keempat yang sangat penting sekali adalah kalau kamu mengalami brain fog disertai dengan gejala-gejala sindroma metabolik, kamu harus hati-hati. Ini adalah warning sign, ya. Apa gejala dari sindroma metabolik itu? Ada 5, ya. Yang pertama adalah obesitas sentral. Kalau perut kamu, bagi kamu yang cowok, lingkar perutnya lebih dari 90, dan bagi yang cewek, lingkar perutnya lebih dari 80, maka kamu hati-hati, berisiko terjadi atau terjangkiti sindroma metabolik, ya. Kemudian faktor yang kedua setelah berat badan adalah tekanan darah. Kalau tekanan darahmu ketika ditensi, diukur tekanannya adalah di atas 130/85, maka kamu sudah masuk sebagai hipertensi tadinya. Dan yang ketiga, ketika kamu cek gula darah puasa di pagi hari, ya, gula darah puasa lebih dari 100, maka itu adalah tanda-tanda kamu mengalami prediabetes awal dari kencing manis, atau bila sudah terlalu tinggi, ya, maka kamu bisa dipastikan sebagai penderita kencing manis, ya, DM. Lalu yang keempat adalah kadar trigliserida atau TG lebih dari 150, ya. Kemudian yang kelima adalah kadar HDL, lemak yang baik. Bagi kamu cowok, kamu harus di atas 45, ya, kadar HDL-nya. Kalau di bawah itu, maka kamu risiko terjadi sindroma metabolik. Bagi cewek, itu kadarnya adalah di atas 50. Ya. Kalau di bawah 50, maka risiko besar terjadi sindroma metabolik. Nah, kalau 3 dari 5 itu terpenuhi, maka kamu sudah termasuk terkena sindroma metabolik. Ya. Ketika sindroma metabolik bertemu dengan gejala brain fog, maka itu warning sign, hati-hati. Karena ada penyakit-penyakit otak karena metabolisme tadi, penyakit karena sindroma metabolik tadi itu akan menjadi fatal bagimu nantinya. Yaitu pertama adalah penyakit Alzheimer, demensia, Parkinson, dan stroke. Alzheimer itu mudah lupa, kepikunan dini, termasuk demensia ini, ya, lupa, ya. Demensia presenilis namanya, demensia di usia muda, ya. Lupa yang sangat berat, ya, bahkan sampai lupa siapa orang tuamu, siapa istrimu, siapa suamimu, siapa anakmu, itu sampai lupa seperti itu, ya. Lupa rumah itu bisa demensia, dan termasuk juga Alzheimer, ya. Kemudian kalau Parkinson itu terjadi gangguan untuk memulai bergerak. Ketika bergerak sulit sekali, jadi misalnya mau mengambil sesuatu gitu sulit sekali, tapi begitu bergerak kelewatan, mau mengambilnya lewat jadinya, ya, tidak pada barang yang mau dituju itu, ya.
Itu adalah gejala-gejala yang simple, contoh simple dari Parkinson. Dan yang berat adalah ketika terjadi stroke, ya. Dan stroke ini banyak sekali saat ini, ya. Dan harus hati-hati dengan stroke ini, ya. Jadi ada 4 penyakit yang tersering karena metabolic syndrome, dan gejalanya salah satunya adalah brain fog. Jadi kalau kamu brain fog, sekali lagi ada metabolic syndrome, kamu harus waspada, ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya tentu saja yang terbaik adalah mengatasi akar masalahnya, penyebabnya. Ada satu pola hidup yang bisa mengatasi penyebab dari brain fog ini, yaitu pola hidup ketofastosis lifestyle, ya, melalui 5 pilarnya. Yang pertama adalah intermittent fasting. Usahakan puasa minimal 16 jam dengan jendela makannya maksimal 8 jam, ya. Kemudian yang kedua adalah diet ketogenik, diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya. Nah, tadi kan penyebabnya adalah pola makan yang buruk, tinggi karbohidrat. Dengan diet ketogenik, menekan konsumsi karbohidrat serendah-rendahnya, moderate protein, dan tinggi lemak. Lemak yang baik tentunya bukan lemak yang trans fat, ya. Lemak yang dari binatang atau lemak yang memang dari real food. Real food itu makanan yang memang jelas-jelas real, ya, artinya segar lah. Dari pasar tradisional terutama. Itu sangat baik sekali. Kemudian yang ketiga adalah lakukan olahraga secara teratur, karena dengan olahraga, otakmu menjadi fresh, mengirim sinyal-sinyal yang baik untuk melatih otak juga, kemudian meningkatkan oksigenasi ke otak. Itu adalah olahraga, ya. Yang keempat adalah tidur cukup 6-8 jam. Nah, ini kan penyebab pertama tadi adalah kurang tidur, kan? Ketika kamu tidur dengan baik, kualitasnya baik, kuantitasnya juga demikian, 6-8 jam, maka kamu bisa mengatasi brain fog yang kamu alami. Lalu yang kelima adalah manajemen stres. Penyebab kedua tadi kan stres secara kronis, maka stres ini harus diatur. Stres boleh, tetapi jangan panjang-panjang, ya. Kalau bisa, sebelum matahari terbenam, stresmu sudah teratasi. Tidur dengan nyenyak jadinya, ya. Demikian mengenai brain fog. Apa itu brain fog, gejala-gejalanya, penyebabnya apa, dan solusi cara mengatasinya. Dan hati-hati, brain fog bisa menjadi warning sign awal dari penyakit serius dari otak, ya, apalagi ketemu dengan penyakit sindrom metabolik. Hati-hati karena itu, ya. Bila informasi ini bermanfaat, bisa bagikan kepada yang lainnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, ya, sebelum meninggalkan channel ini, ya. Dan terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.